Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trader semuanya, apa kabar, sehat? Barengan saya lagi, Aji Ahmad dan juga Bapak Reza Aswin. Yeay, masih di episode spesial podcast di Max Talk. Let's talk about trading. Dan gimana kabarnya, sehat Pak Reza? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Akang luar nggak nyalek. biasa. Mendingan cari cuan lah daripada bakar cuan. Siap. Iya, soalnya sekarang musim hujan dan musim caleg ya. Iya. Kenapa kita pakai baju hitam-hitam gini? Biar netral, biar netral. Nggak ada kan partai yang warnanya hitam ya? Tidak ada. Ada Men in Black kan. Ah, iya. Buat kita prinsipnya adalah profit konsisten. Iya. Oke. Profit konsisten karena masuk partainya partai tambahan. Oke, Pak Reza Aswin, terima kasih udah hadir di acara The Max Talks. Let's talk about trading, dan tema episode kali ini adalah era peluang, strategi jitu menyikapi dinamika ekonomi masa kini. Oke, jadi buat sobat trader semuanya, jangan skip acara ini karena kamu bakalan banyak mendapatkan tips, ilmu, dan apapun lah pengalaman tentunya dari ahlinya langsung. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, Pak Reza, bagaimana Anda melihat dinamika ekonomi saat ini? Dan peluang apa yang Anda lihat di pasar Forex dalam konteks ini? Nah, kira-kira gimana nih? Kalau kita ngelihat masalah ekonomi aja dulu. Ini kan terjadi suatu pergeseran ya. Yang awalnya itu kan tadinya cuman kita bicara masalah mesin uang, pabrik, komputer. Sekarang kita udah ngomong kecerdasan buatan. AI ya. Ya terus masalahnya bukan hanya peluang sih, ketakutannya apa? PHK di mana-mana. Semuanya diganti sama robot, sama program yang namanya kecerdasan buatan. Nah, kalau kita nggak bisa antisipasi, bagaimana kita bisa bertahan untuk masa yang akan datang? Kalau kita nggak bisa bertahan, gimana dengan anak cucu kita kan itu? Iya. Nah, kita harus mencari suatu peluang dong, yang kita bisa lakukan bisnis ini di mana saja. Betul. Kapan aja, nggak kenal gender, nggak kenal umur atau strata pendidikan. Jadi kalau buat saya sih Forex ini adalah suatu instrumen keuangan yang tahan segala cuaca. Lagi krisis, kita bisa profit kok. Mendapatkan banyak peluang ya. Kita cari aja safe haven. Betul. Pada saat ekonomi bagus, ya kita cari aja suatu instrumen yang risk on. Tradinglah di saham, di indeks saham, kan gampang. Buat saya sih Forex sampai saat ini adalah instrumen keuangan yang tahan segala cuaca. So jadi ya memang hidup akan terus dinamis ya. Apalagi sekarang kan bergeser ya, selain AI ya otomatis lah ya. Dari sebelumnya konven jadi ke digitalisasi. Terus juga banyak hal yang sifatnya sebelumnya awalnya kan kadang-kadang kita ngerasa ini tidak biasa nih, kesulitan lah dan sebagainya. Akhirnya kita mau nggak mau harus menghadapi itu gitu ya. Dan ketika kondisinya seperti itu, gimana sih buat Kang Reza nih sebagai seorang ahli dalam bidang trading Forex? Menurut Kang Reza, pandangan Kang Reza terhadap tren utama yang sedang berkembang dalam ekonomi global seperti apa? Dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang di dalamnya? Karena kadang kalau misalnya di awal-awal nih kadang kita ya, atau mungkin gua ya, kita, lu aja kali, gua enggak. Kadang saya nih bisa sulit gitu dalam menghadapi sesuatu yang baru, ngelihat peluangnya, ngelihat kesempatannya. Itu kan kalau tidak ada tips, clue atau apalagi ilmu itu, nah seperti apa sih kira-kira
caranya bisa kita mendapatkan peluang gitu dalam menghadapi situasi seperti ini? Kang Haji tuh gini, sebenarnya kita tuh kebanyakan aturan kali ya di dalam hidup kita itu kebanyakan banget belenggu-belenggu gitu yang kita akhirnya nggak bisa maju. Takut ini, takut itu, mau belajar forex takut rugi, takut semuanya takut, tapi kita nggak gerak-gerak. Benar. Kalau menurut saya kita gerak aja, jalan aja, belajar aja. Kalau salah benahi. Gitu, karena kita udah tahu di mana salahnya. Tapi kalau kita nggak jalan, gimana kita bisa tahu? Benar. Jadi zaman dulu, maaf ngomong nih, dulu kan kita nggak punya motor, tapi punya duit. Ada orang yang punya motor, tapi nggak punya duit. Diketemukan di satu aplikasi, dan aplikasi itu akhirnya bisa mendapatkan keuntungan, tapi juga dengan cara membantu orang. Nah, setiap kesulitan itu udah pasti ada peluang di situ. Begitu juga dengan yang digital sekarang udah jadi kecerdasan buatan. Di situ bukan hanya ada resiko, tapi peluang itu ada. Kita akan menganalisa pasar jauh lebih mudah. Betul. Dengan bantuan kecerdasan buatan. Ya tapi kan saya nggak bisa ya belajar gitu. Kalau enggak, ya kita pasti akan tertinggal. Masa zaman sekarang kita masih pakai handphone yang cininit gitu yang cuman SMS doang gitu kan, nggak bisa lihat TikTok dong. Tapi pada saat kita mau belajar menggunakan smartphone, walaupun kitanya nggak smart, sering kali. Tapi paling tidak kita akan jauh lebih bisa mempunyai ilmu. Saya belajar kan dari Kang Haji, udah belajar aja, karena nanti derajatnya juga naik kok. Iya benar. Di setiap kesulitan selalu ada kemudahan ya. Jadi di setiap perubahan itu selalu ada peluang-peluang. Jadi nggak usah takut ya. Jadi nyebur aja dulu, cari aja dulu ilmunya. Karena emang kalau nggak ngerasain kadang nggak bisa gitu ya mendapatkan sesuatu ilmu. Lebih baik ketemu sama buaya gitu daripada buaya darat. Aduh, tersinggung nih sebagai buaya darat. Sebagai seorang ahli di bidang trading forex, menurut pandangan Kang Reza nih terhadap tren utama yang sedang berkembang dalam ekonomi global seperti apa dan bagaimana kita dapat mengidentifikasi peluang di dalamnya gitu? Saat aku udah jadi orang profesional kita sharing aja ya. Ya kita kalau lihat suatu ekonomi sedang tidak baik gitu ya, dan kita nggak harus langsung kita terus down, terus kita enggak lah. Pasti setiap adanya suatu ekonomi atau yang tidak baik itu pasti ada peluang kok, tapi di tempat yang lain. Betul. Jadi itu sebabnya kadang-kadang saya itu kalau trading itu nggak mau di satu pair. Karena kalau pair itu sedang tidak memberikan signal, kenapa harus saya paksakan? Pasti ada pair yang lain yang lebih bagus. Karena konsepnya dari trading itu sebenarnya adalah investor itu memindahkan dari instrumen yang tidak menguntungkan ke instrumen yang lebih menguntungkan. Konsepnya sebenarnya money flow aja sih. Pindah dari sini ke sini. Nah, masalahnya kita tetap bertahan di suatu instrumen yang sedang ditinggalkan sama investor. Gimana kita mau cuan lah? Oke, luar biasa. Nah, seperti kita ketahui ya di situasi sekarang nih dengan ketidakjelasannya masalah geopolitik, ekonomi, seringkali diiringi oleh volatilitas pasar nih. Bagaimana trader forex seharusnya mengelola risiko di tengah ketidakpastian ini dan mungkin mendapatkan keuntungan justru dari perubahan cepat dalam harga yang sedang terjadi gitu. Kadang-kadang nih kita nih udah seperti, kita kan trader ya. Betul. Bukan malaikat. Kalau kita naruh suatu take profit itu harus kena gitu. Kenapa? Karena historinya itu kena terus gitu. Polanya itu nyampe ke sini. Bos, kalau kita ngasih TP, kenapa sih nggak dikebawain sedikit? Kalau itu 100% taruhlah di 80, taruhlah di 75. Itu udah pasti kena kan? Kalau sedang tidak pasti seperti itu,
yuk kita berdamai sama analisa kita sendiri. Oke. Itu juga kalau misalnya kita selalu kena, emang kenapa? Mau dibilang hebat gitu, bilang jago gitu, ya kan? Yang ada kan cuma jagonya ayam. Ya kan? Jadi maksud saya trading itu kan buat sendiri gitu, nggak perlu diekspos ke luar bahwa emang kalau Kang Haji sebulan dapat $1.000 atau $20.000 emang ada masalah apa dengan saya? Nggak ada kan? Ya udah gitu, jangan terus kepo, terus kepingin seperti, karena kita pasti dari pendidikan yang berbeda, strata yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Makanya menurut saya harusnya yuk sesuaikan trading itu sama karakter kita. Jadi kalau ada yang nggak pasti ya kita mulai mengadjustment metode yang kita. Oke, berarti subjektif ya? Ya. Subjektif. Ya. Tergantung knowledge, tergantung kekuatan modalnya juga kan berarti. Yang paling penting jam terbang ya. Kalau jam terbangnya sudah cukup tinggi, Kang Haji pulang ke rumah sambil bales WA, nyupir nyampe. Oh iya. Tapi kalau baru kemarin nyupir, tuh kayaknya tentara tuh tegak ya kan. Nggak boleh mainan handphone, nggak boleh sampai ngerokok, nggak boleh. Nah itu juga kan jam terbang. Iya benar. Oke. Nah kira-kira nih menurut Kang Reza nih, apakah ada mata uang tertentu yang saat ini menawarkan peluang besar bagi para trader nih? Bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan mata uang tertentu untuk mendapatkan keuntungan? Disclaimer dulu ya. Oke. Kalau salah jangan dibully ya. Salah itu emang fitrahnya manusia. Ya. Tapi kalau salah terus ya jengkelin sih. Kalau saya sih sebenarnya sih gampang aja. Kita tinggal cari suatu negara yang akan naikin suku bunga. Ada suatu negara yang mau nurunin suku bunga. Kalau dia nurunin suku bunga, mata uangnya melemah. Kalau dia naikin suku bunga, mata uangnya menguat. Nah kalau di tahun 2024 ini, saya cuma melihat ada suatu negara yang namanya Jepang yang akan naikin suku bunga. Sedangkan Amerika Serikat akan turunin suku bunga. Ya kenapa nggak USD Japanese yen, kalau ada ketemu resisten kita sell. Ya udah, segampang itu. Segampang itu, Kang Reza yang bilang segampang itu ya. Emang kalau udah punya jam terbang tinggi itu emang kayak naik sepeda gitu. Kalau misalnya kira-kira naik sepedanya udah jam terbang tinggi itu, kita bisa banyak gaya. Mulai dari satset gitu, terus juga lepas tangan, balik badan gitu ya. Ya kan gini lah. Punten nih saya kepingin tanya gitu. Kalau kepingin misalnya nurunin berat badan, itu gimana cara yang paling gampang ya? Yang paling gampang mah kurangin aja sesuatu yang masuk ke mulut, gampang kan? Karbo atau apa yang dikurangin? Karbo dong. Kalau protein kan justru murah kan? Pembangun jaringan. Murah kan? Murah banget. Nggak makan karbo jadi murah kan? Iya benar. Ya, terus masalahnya kita beli obat-obatan untuk menurunkan lemak dan segala macam itu kan mahal ya. Mahal banget. Kenapa harus ribet? Kalau ada yang, menurut saya itu di dunia ini segala sesuatu tuh jalan keluarnya tuh sederhana. Yang bikin ribet itu kamu. Kan sebenarnya kan sadar nggak sih sobat trader juga ya? Kalau ada yang ribet ngapain pilih yang gampang? Kan gitu prinsipnya orang tuh kebanyakan. Enggak juga sih. Oh enggak ya. Kalau kadang secara tidak sadar kayak gitu. Kalau ada yang ribet ngapain pilih yang gampang, suka kayak gitu orang tuh. Dibikin puyeng gitu, dibikin pusing. Iya, karena seorang tuh selalu ambil peribahasa itu adalah kalau dia bisa, maka gue juga bisa. Enggak. Kenapa harus gua? Lu aja. Akang bisa nggak bikin kopi? Bisa. Kenapa harus saya yang bikin? Akang aja tolong bikinin ya. Iya bener. Sederhana. Iya bener. Oke. Kayaknya tabel lama nggak penting. Gak apa-apa, yang penting seru. Nah, Kang Reza, seiring dengan kemajuan teknologi nih, bagaimana peran teknologi dalam trading forex yang akhirnya dapat membantu trader mengidentifikasi dan merealisasikan peluang di pasar yang terus berubah. Jadi mengandalkan teknologi untuk dapat profit semaksimal mungkin. Nah, seperti apa kira-kira menurut Kang Reza sendiri? Sekarang ini kan teknologi udah
udah terbuka, udah transparan. Kita nyari berita tuh di mana aja gampang. Oke. Yang lebih parah lagi, kita mau nganalisa tinggal ngomong sama ChatGPT. Ya. Itu kita ketik, itu udah keluar analisanya. Fundamental ya. Apapun. Ya. Itu dia udah bisa jawab. Bener nggaknya gue nggak tahu ya. Ya karena kan kecerdasan buatannya baru, jadi dia masih bentuknya masih bayi. Betul. Dan dia masih harus dikasih data nanti beberapa tahun kemudian baru bagus. Sama seperti Google Translate, pertama kali dia translate 2016 ke bahasa Indonesia, itu kan jelek banget. Bener, gitu. kaku banget kayak kanebo kering. Iya. Nah, sekarang kan udah lumayan kayak kardus Indomie ya kan. Agak fleksibel dikit ya. Jadi maksud saya yang sekarang itu memang belum, tapi nanti perkembangan berikutnya dia bisa nganalisa kok. Iya. Dan pada suatu saat kenapa tiba-tiba teller bank hilang semua? Karena ganti sama ATM. Yoi. Tiba-tiba kita mau apa aja bisa dengan mesin yang 24 jam. Hanya butuh satpam satu dan semua mesin di situ. Iya. Gak perlu orang. Oke. Nah, begitu juga dengan trading forex. Kita mau cari apapun sudah ada kok. Masalahnya kita mau nggak nyari. Nah, itu. Padahal sudah banyak tersedia ya, gampang sekarang ya. Cara mendapatkannya juga gampang. Fasilitasnya gampang kalau misalnya lu mau nyari, gitu ya. Ya. Karena kalau ada yang loss, yang salah siapa? Kita yang salah. Ya. Kenapa? Karena kita nggak mau nyari. Yoi, bener. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang berubah, seberapa penting sih diversifikasi portofolio dalam strategi trading forex nih? Dan ada saran khususkah untuk trader terkait diversifikasi? Karena kita tahu kan siapa sih yang nggak mau expand money gitu, atau enggak ya itu diversifikasi portofolio, bisa uangnya bertambah terus, menggunung gitu, terakumulasi terus dengan berbagai mungkin pair atau beberapa instrumen keuangan di dunia trading forex. Nah, menurut Kang Reza seperti apa dan bagaimana? Sebenarnya kalau uangnya banyak baru kita ngomong ya. Banget ya. Kalau duitnya dikit kita kan nggak bisa ngomong baginya gimana. Ya memang kalau misalnya uangnya belum terlalu banyak, kalau menurut saya ya kita harus cari yang paling aman sih. Tapi kalau kita mau sedikit yang berisiko, itu juga kita harus belajar dulu. Nah, itu dia konsepnya. Itu dia. Jadi kalau uangnya masih sedikit lalu digamblingkan gitu, buat saya juga itu nggak benar gitu. Iya. Masuk ke instrumen yang berbahaya, yang resikonya tinggi, itu juga nggak benar menurut saya. Jadi kalau masih sedikit, ya udah nabung sama belajar. Oke. Sudah mengerti, baru dipindahkan resiko. Oke. Jadi investasinya di ilmu dulu ya. Karena menurut saya investasi yang paling bagus itu dari semua instrumen keuangan itu memang dari leher ke atas. Yes. Belajar itu ada investasi yang paling benar dan yieldnya atau imbal hasil paling tinggi. Ya. Gitu. Okay. Contoh, Kang Haji pinter, terus tiba-tiba nyanyinya bagus, pinter, dibayarnya mahal. Dibandingin saya nyanyi nggak ada yang bayar. Itu gara-gara apa? Gara-gara belajar awalnya. Karena belajar yang bagus, hasilnya bagus, maka investasi di belajar itu ujungnya itu kan hasilnya unlimited, benar banget, dan valuable gitu, high value, unlimited value. Begitu juga kalau kita di dalam trading forex juga begitu, bukannya kita jor-joran untuk dapat profit yang besar dan enggak. Yuk investasi dulu di belajar. Tahu kan belajarnya di mana? Tahu belajarnya di mana? Cari tempat yang ilmunya jelas, edukasinya jelas, kurikulumnya bagus, dan broker you can trust di Dimex. Nah, emang udah tahu belum di Dimex artinya apa? Di Dimex apa artinya? Dididik sampai maksimal. Oh, filosofinya dididik sampai maksimal. Gue baru tahu. Oke, selanjutnya Kang Reza. Itu bener tuh. Bener. Bener. Karena kelebihannya di Dimex adalah broker you can trust,
edukasi. Mendapatkan beberapa awarding dari sistem edukasi itu. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pengaruh berita ekonomi. Nah, ini dia. Berita ekonomi dan geopolitik seringkali mempengaruhi pasar forex, ya, terutama fundamental dong ya. Bagaimana cara Anda menilai dan mengintegrasikan informasi ini ke dalam keputusan trading, Kang Reza? Semua orang tuh bisa baca karena nggak buta huruf. Pasti. Iya. Masalahnya ngerti nggak ini baca? Kadang-kadang nggak ngerti setelah baca. Jadi kesimpulannya apa ya? Jadi sentimennya kemana ya? Itu sebabnya di zaman dulu waktu saya kenal pertama kali bisnis ini, itu ada morning briefing atau morning review. Oke. Yang pagi-pagi itu kita bacain berita. Dow Jones gini, pasar ini gini-gini. Berita doang. Tapi nggak tahu tuh mau apa gitu loh. Nah, dalam perjalanannya saya berpikir dong, kalau cuma berita doang saya nggak tahu dampaknya, itu juga kan nggak bagus, ya kan? Sekarang saya buat permudah, akan dibangun di Bandung itu waterboom. Oke. Itu adanya di Lembang. Yang tahu Kang Haji sama Bandung 1. Oke. Apa yang akan dilakukan? Beli tanah lah yang banyak ya. Itu karena Haji bisa mentransferkan ilmu dari informasi itu menjadi uang. Begitu juga dengan membaca. Masih sedikit orang yang bisa mentransfer ini menjadi suatu peluang. Oke. Tahu sih perang di Ukraina, Laut ya. Merah. Laut Merah sekarang. Banyak pembajak dari Houthi yang membajak kapal komersial. Pertanyaannya, ya terus gue mau trading apa? Oke. Padahal kita udah tahu yang lewat itu kan biasanya ngangkut apa? Oil biasanya. Ya udah harga oil bakal naik dong. Ya udah beli aja. Ya seperti itu. Jadi berita per berita yang kita harus antisipasi. Jadi apa nih efeknya? Nah, oke. Gue yakin nih gak gampang dalam membaca sentimen nih. Nah, kira-kira apa sih tips atau misalnya modal apa yang harus kita punya ketika bisa dengan cepat pada saat membaca berita itu akhirnya kita menyimpulkan sesuatu dan mendapatkan sentimen dan akhirnya kita bisa ngambil posisi yang tepat gitu. Nah, itu modal apa dulu sih kira-kira? Waktu dulu Kang Haji juga belajar trading juga ngeliatin grafik itu 1 kali 24 jam. Ini kalau begini nih nanti begini tuh kan. Tuh kan. Tandanya apa? Sering lihat grafik kan? Ya. Nah, apa bedanya? Sering aja membaca. Nanti juga keluar kok. Oke. Karena di setiap artikel itu pasti akan membahas dampaknya. Kitanya yang malas baca sampai habis. Judulnya doang. Ya terus bagaimana kita bisa dapat intinya lah, Bos? Iya. Sering kali terjadi. Iya, karena kita lebih senang lihat YouTube dibandingkan kita baca buku. Itu kenapa Gramedia tutup. Oke, itu tadi ya. Jadi sering-sering baca berita ya. Karena pada prinsipnya pada saat kita sering membaca berita itu sebenarnya memberikan gini loh. Di dalam berita itu nggak hanya cuma berita doang, enggak. Dia berita pasti ada perjalanannya, ada rangkuman, ada segala macam. Ya. Nah, kita nggak mau baca sampai akhir dan kita juga nggak pernah mau berpikir dalam saat kita membaca. Oke. Jadi gimana kita nggak bisa membuka pikiran kita? Kalau kita nggak bisa buka pikiran kita, kan kita nggak bisa berkembang. Betul banget. Jadi sobat trader jangan lupa Ikro. Nomor 1 ya. Nomor 1 Ikro, baca. Tapi di era sekarang sih sebenarnya dipermudah ya, salah satunya dengan media Dimex Talks ini gitu. Jadi kita bisa mendengarkan ahli langsung gitu seperti Kang Reza. Kita juga bisa mendapatkan pengalaman langsung juga dari Akang yang udah malang melintang berapa tahun? 19 tahun di dunia trading forex ini ya. Cenah. Oke, biar nggak cenah katanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke,
peluang di zona tertentu, Kang Reza. Jadi, apakah Anda melihat peluang spesifik di wilayah geografis tertentu yang mungkin terabaikan oleh sebagian besar trader? Nah, bagaimana kita dapat memanfaatkan dinamika ekonomi regional untuk keuntungan trading? Ya, setiap ada suatu keadaan tertentu di wilayah tertentu, itu pasti akan memberikan dampak di wilayah yang lain. Terjadinya perang di Timur Tengah itu kan menaikkan harga minyak. Betul. Terjadinya perang di Ukraina sama Rusia itu kan menaikkan harga pangan, komoditi. Kenapa? 30% dari gandum yang diekspor ke seluruh dunia, 30% itu dari Ukraina sama Rusia. Pada saat mereka perang, ya harga makanan naik lah. Termasuk pupuk sama gas ya? Apapun itu. Jadi pada saat seperti itu kita harus cepat melihat bahwa negara ini ekspornya kemana. Lalu negara ini yang perang itu menghasilkan apa saja. Kalau enggak dia impornya apa. Itu pasti terganggu semuanya. Nah kalau ini terganggu pasti yang diekspor itu juga negara kan. Ya kan? Betul. Bukan planet lain kan. Bukan planet Namek Sobat Trader. Iya. Jadi pasti negara tersebut juga akan terganggu. Nah kalau terganggu mata uangnya pasti melemah kan. Ya, kita pasti sell lah mata uang itu. Coba kita membuat suatu suatu bacaan ini menjadi uang gitu. Jangan membaca terus kita menjadi CNBC berjalan gitu. Atau tahu gitu apa segala macam pinter gitu loh. Pas ditanya, "Bayar pasal?" Ya teuing gitu. Kalau itu menjadi bingung. Jangan gitu lah. Kita harus simple gitu, harus baca, oh ini actionnya harus ini. Nah setelah itu baru cocokin sama technical nih. Begitu dia cocok, hajar. Nah seperti kita ketahui di awal tadi kita ngebahas tentang situasi yang dinamis gitu. Nah, dalam menghadapi perubahan ekonomi yang cepat ini, bagaimana seorang trader dapat mengadaptasi strategi trading? Adakah prinsip kunci yang perlu dipegang untuk berhasil? Jadi strategi tradingnya seperti apa? Dan ada nggak kira-kira kunci trading biar keberhasilannya tinggi gitu? Gini ya, Kang. Kita harus bedain dulu nih. Namanya usaha sama hasil. Ya kan? Jadi kalau kita usaha itu adalah kita gunakan MM yang betul, fundamental yang betul, teknikal yang betul. Hasilnya biarin Allah yang atur. Nah, ini masalahnya. Pertanyaan gini, Kang, saya mau tanya, rezeki itu udah pasti nggak sih? Pasti udah diatur. Ya terus ngapain kita mikirin yang udah pasti? Oh iya benar sih. Asa gawe sekarang kan aku bilang tadi kalau ada yang susah ngapain pilih yang gampang. Kadang-kadang manusia itu mempersulit situasi yang harusnya gampang jadi susah gitu. Tapi belajar itu perlu. Untuk meningkatkan bagaimana pengetahuan money management, fundamental, teknik itu perlu karena itu jalannya. Hasilnya biarin aja Allah yang tentuin. Makanya kadang-kadang kan suka ada sobat trader yang bingung gitu dalam dalam memasuki dunia forex trading ini, padahal kan sudah disediakan sama broker yang udah menyiapkan segalanya, edukasinya lengkap, mentor-mentornya juga fleksibel dalam memberikan informasi free time, anytime gitu. WD juga gampang gitu kan, udah ada tapi masih aja bingung padahal kan jelas ini. Di Dimex broker you can trust gitu. Ya memang sesuatu yang kita katakan bagus itu musuhnya banyak. Jadi bukan karena kita, jadi gara-gara atmosfernya nggak bagus sehingga semuanya kelihatannya buruk. Itu sebenarnya saya ingin katakan sama Kang Haji bahwa literasi keuangan di Indonesia itu buruk banget. Setuju. Termasuk saya awalnya seperti itu. Tapi sekarang masih belajar. Bahwa tanggung jawabnya itu tidak hanya pemerintah, kita juga tanggung jawab. Ngadain podcast ini juga karena bentuk tanggung jawabnya di Dimex kan untuk membuat literasi keuangan jauh lebih baik. Wah itu luar biasa, itu benar-benar warisan yang tidak ternilai. Warisan orangnya masih ada warisan. Gimana idenya? Biasa-biasa aja kan. Biasa-biasa aja. Tapi yang penting
Di D-Max yang luar biasa. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kang Reza. Peran di D-Max dalam era peluang ini. Di situasi yang sebenarnya peluangnya banyak meskipun tantangannya banyak, tapi selalu ada peluang di setiap tantangan yang besar. Nah, dalam menghadapi era peluang ini, bagaimana di D-Max berperan dalam mendukung para trader? Kira-kira apa layanan atau fitur unggulan yang ditawarkan di D-Max untuk membantu trader mengoptimalkan potensi mereka di tengah dinamika ekonomi saat ini? Ya, kalau kita ngelihat memang dari awalnya di D-Max ini kan memang broker yang tanda kutip ya, yang nggak nakal gitu. Kalau nggak nakal ya pasti inovasinya akan jauh lebih banyak. Dan kalau menurut saya, kalau ngelihat fiturnya kan fitur edukasi lebih ditonjolkan daripada fitur yang lain. Nah, kalau sudah berbicara masalah edukasi, itu kan pro-nya pasti ke nasabah, pro-nya sama ke trader kan. Benar. Tapi kalau yang ditonjolkan itu adalah komisinya rendah, spreadnya kecil, ya itu sih. Itu tandanya membuat orang belum siap untuk masuk industri keuangan, tapi sudah dicemplungkan ke dalam situ dengan iming-iming yang lebih mudah. Karena kita tahu yang namanya di D-Max itu registernya susah minta ampun. Betul kan? Betul banget. Tapi dengan register yang sangat sulit itu kita bisa tahu bahwa WD-nya pasti akan mudah. Betul. Karena sudah terverifikasi semuanya. Itu dia. Coba kita ganti. Registernya gampang, tapi nggak bisa WD. Ayo mau yang mana? Itu pasti merugikan para trader lah. Intinya adalah jangan kita ngelihat bahwa oh ini sulit dan segala macam. Memang seperti itu. Yang baik itu emang sulit. Kadang-kadang seperti itu. Sehat itu kan sulit. Benar. Lebih baik baik minum boba. Terakhirnya diabetes. Oke. Oke, dan seperti yang Kang Reza sampaikan tadi kan, bahwa investasi yang paling luar biasa, paling tinggi nilainya adalah layer ke atas. Investasi knowledge. Dan yang pasti ketika knowledge-nya udah didapat, tinggal pengalamannya yang harus didapat gitu. Oke, Kang Reza, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya, udah sharing tentang pengalaman yang luar biasa, juga ilmu-ilmunya yang luar biasa. Dan ya senang sekali saya, Sobat Trader semua yang masih menyimak di D-Max Talks ini pasti akan mendapatkan banyak hal yang bermanfaat untuk bekal gimana caranya profitnya terus konsisten dan apalagi bisa diversifikasi portofolio yang pasti ya nanti ya. Oke, dan terima kasih banyak Kang Reza atas waktunya. Nanti kita bakalan balik lagi di topik yang lain. Jangan bosan-bosan ya. Sehat selalu Kang Reza. Amin. Terima kasih Sobat Trader. Jangan kemana-mana. Ikutin terus D-Max Talks. Let's talk about trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Ahmad. Mohon pamit. Sampai jumpa.